Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang satu algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku semut, yaitu ant colony optimization. Dan kemudian kita juga selain memahami bagaimana langkah-langkah algoritmanya, kita juga sudah mengimplementasikannya untuk menyelesaikan masalah traveling salesman problem, yaitu bagaimana mencari rute terpendek bagi seorang sales untuk mengunjungi semua kota atau semua titik yang diberikan dengan jarak terpendek. Nah, hari ini kita akan coba membahas masih tentang ant colony optimization, tapi kita akan coba terapkan dalam masalah yang lain, di mana masalahnya itu adalah the vehicle routing problem, yaitu masalah pencarian rute kendaraan. Sebenarnya pada prinsipnya ada kesamaan dengan TSP. Kalau TSP itu pencarian rute untuk seorang sales, kalau ini rute untuk kendaraan, di mana kendaraannya juga bisa diisi oleh sales. Si salesnya juga mungkin akan naik kendaraan, kecuali dia jalan kaki. Jadi sebenarnya jadi sales dalam TSP itu sama dengan kendaraan dalam VRP, Vehicle Routing Problem. Nah, itu ada kesamaannya. Cuman perbedaannya itu adalah kalau TSP itu kita mencari satu rute, artinya salesnya itu ada satu, ya kan? Tapi kalau dalam VRP itu bisa jadi kendaraannya lebih dari satu. Artinya kalau dalam kasus sales itu artinya salesnya lebih dari satu. Berarti kita harus mencari rute tidak hanya untuk satu sales, tapi untuk banyak sales, lebih dari satu. Nah, untuk bahan kuliahnya, di sini saya ambil dari suatu jurnal, Ant Colony Optimization Techniques for the Vehicle Routing Problem, yang ditulis oleh John E. Bell dan Patrick McMullen. Paper ini terbit di jurnal Advanced Engineering Informatics tahun 2004. Jadi sudah cukup lama sebenarnya ya, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun yang lalu. Dan paper ini sudah saya share ya di Inos. Jadi kalau kalian mau sambil lihat papernya, kalian bisa download di Inos. Cukup lama tapi gak masalah. Kita akan coba pahami apa yang dilakukan oleh penulis dalam paper ini. Sengaja saya tidak buat summary-nya agar kita bisa belajar langsung dari sumbernya. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kalian nanti yang melakukan riset SL atau skripsi yang harus membaca jurnal dan memahami jurnal. Gitu ya. Tapi tulisannya memang kecil ya. Oke, mungkin saya akan rangkum aja. Atau boleh duduk di depan, sekiranya tidak kelihatan di belakang ya. Nah, penelitian ini mengaplikasikan metode metaheuristik yang yaitu adalah ant colony optimization to an established set of vehicle routing problem. Jadi untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi dari masalah VRP, the procedure simulates langkah-langkahnya itu mensimulasikan proses pengambilan keputusan of ant colonies dari koloni semut as they forage for food ketika mereka mencari makanan, and is similar to other adaptive learning. Dan metode ini mirip dengan pembelajaran adaptif yang lain and artificial intelligence teknik. Mirip juga dengan teknik kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial seperti tabu search, simulated annealing, and genetic algorithms. Jadi ada kesamaan lah dengan beberapa algoritma yang lainnya. Di dalam suatu abstrak ini ada dia menyampaikan pengantar
atau introduction dalam abstraknya, apa yang dia lakukan. Ini dalam 2 kalimat ini dia sedang bercerita tentang pengantar, apa yang ya sebelum dia masuk ke apa yang dia lakukan di paper ini, dia kasih pengantar dulu bahwa penelitian ini membahas tentang metode apa untuk menyelesaikan masalah apa. Dan kemudian di kalimat berikutnya, modification are made. Nah, kalau ada bahasa modification berarti modifikasinya ini dilakukan oleh si penulis, ya. Jadi modifikasinya dibuat to the SEO, terhadap algoritma SEO, used to solve the traditional traveling salesman problem, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah TSP in order to allow, dengan tujuan untuk membolehkan, the search of the multiple routes, pencarian multiple routes. Jadi rutenya lebih dari satu ini of the VRP. Jadi algoritma SEO itu kan kemarin minggu lalu memang dirancang, didesain untuk menyelesaikan masalah TSP, ya kan, dimana di situ hanya menghasilkan satu rute. Sedangkan paper ini dia mengusulkan modifikasi dari algoritma SEO itu agar supaya apa? Agar supaya output yang dihasilkannya itu tidak hanya satu rute tapi multiple routes. Tapi rutenya itu lebih dari satu. Karena masalahnya itu adalah VRP, Vehicle Routing Problem, di mana di situ kendaraannya boleh jadi lebih dari satu. Ya. Oke, itu inti dari apa yang dia lakukan di paper ini. Nah, experimentation shows, nah baru dia bahas tentang eksperimen. Jadi kalau ide pokoknya dia hanya tulis di dalam satu kalimat ini, gitu ya, yang ada di bagian tengah. Selanjutnya dia menjelaskan tentang bagaimana performa dari algoritma yang dia usulkan. Experimentation shows that the algorithm is successful. Jadi hasil eksperimen menunjukkan bahwa algoritma ini berhasil in finding solution, dalam mencari solusi within 1%. Ya, dalam jarak atau dalam rentang 1% of non-optimal solution, dari solusi optimal yang diketahui. Jadi masalah-masalah yang digunakan dalam eksperimen itu sudah punya namanya best known solution atau solusi terbaik saat itu. Itu boleh jadi solusi optimal, boleh juga belum tentu yang paling optimal. Tapi sejauh pengalaman riset, data-data eksperimen yang digunakan itu sudah ada. Jadi kayak gini loh, ini ada suatu masalah A. Terus ada orang yang melakukan riset, menurut algoritma ini, solusi terbaiknya itu segini loh. Nanti ada algoritma lain yang menyelesaikan masalah itu. Ini solusi terbaiknya bukan itu, ini ada yang lebih baik. Nah, itu istilahnya best known solution. Ya. Jadi datanya sama tapi dicoba dengan metode yang lain, ternyata waktu demi waktu itu menemukan solusi yang lebih baik. Tapi belum tentu itu yang optimal. Karena untuk mencari solusi optimal, apalagi untuk masalah-masalah yang besar, itu sulit, gitu ya. Sehingga kadang-kadang disebut namanya istilahnya namanya bukan optimal solution tapi best known solution, gitu. Jadi solusi terbaik yang diketahui. Dan performa dari algoritma ini kira-kira katanya selisihnya itu 1% dibandingkan dengan non optimal solution. Nah, itu kira-kira, and the use of multiple and, dan juga penggunaan dari multiple and colonies. Kalau yang saya pahami, maksud multiple and colonies ini sepertinya itu dia membuat kan kalau and colonies itu kita punya satu populasi yang berisi tentang semut-semut, ya kan. Kalau multiple berarti kita punya beberapa koloni, kita punya beberapa kelompok. Atau dengan kata lain misalnya kalau mungkin maksudnya gini, jadi kalau ketika kita punya, sebut saja ada 100 semut misalnya, kemudian kita bagi dalam koloni-koloni, satu koloninya 10 misalnya, berarti ada 10 koloni gitu ya. Jadi satu koloni terdiri dari 10 semut, ya. Berarti kita punya 10 koloni.
Tapi nanti kita coba lihat di papernya apa yang dimaksud dengan multiple end colonies. Nah, kemungkinan ini adalah modifikasi yang dia usulkan untuk menyelesaikan masalah VRP ini. Additionally, selain itu, the size of the candidate list, ukuran dari daftar kandidat. Jadi metode ini dia akan membuat suatu daftar kandidat. Nanti kita coba pahami di dalamnya. Mungkin masih belum kebayang, tapi karena saya sudah baca bawahnya, saya bisa jelaskan. Tapi biarlah ini sebagai informasi awal. Ada istilah candidate list used within the algorithm, yang digunakan dalam algoritma, is a significant factor. Itu adalah faktor yang signifikan in finding improved solution, dalam mencari solusi yang lebih baik. And the computational times, dan waktu komputasi dari algoritma ini, compare favorably with other solution method. Ya, intinya lebih baik dibandingkan metode solusi yang lain. Jadi pada saat kalian menemukan paper, cukup baca abstraknya, karena di abstrak itu kita bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang dia kerjakan di paper ini. Jika tertarik dengan membaca abstraknya, baru kita bisa baca isinya. Kalau nggak tertarik atau nggak relevan, nggak usah dibaca. Itulah pentingnya membuat abstrak. Jadi abstrak itu kayak kamu punya sebuah toko, kemudian apa yang akan dipajang di depan toko, gitu. Itu kan akan mungkin kita akan tampilkan ya yang kira-kira menggambarkan isinya, ya kan? Nggak mungkin ada toko yang misalnya di etalasenya makanan tapi di dalamnya pakaian, misalnya. Itu kan nggak nyambung, gitu. Jadi mungkin di etalase itu kalau dia menjual jaket, mungkin ada contoh jaketnya. Kalau dia menjual baju, ada contoh bajunya, gitu ya. Kalau dia menjual celana, ada contoh celananya. Jadi abstrak itu kira-kira etalase dari suatu artikel, ya. Itu pentingnya membuat abstrak. Demikian juga pada saat kalian nanti nulis SL, itu kan ada abstraknya. Deskripsi juga ada abstraknya. Nah, abstrak itu adalah kesan pertama pembaca ketika ketika menulis tulisan kalian, ketika menulis tulisan kita, itu kesan pertamanya. Jadi kalau dari abstraknya aja, ini ngapain orang ini nggak jelas, misalnya tulisannya nggak jelas, arahnya kemana, nah itu boleh jadi orang nggak mau baca, gitu ya. Makanya di abstrak itu penting bagaimana cara menulis abstrak yang baik. Gimana cara menulis abstrak yang baik? Nah, salah satu caranya adalah coba pahami atau coba baca banyak paper, lihat abstraknya. Bagaimana dia membuat abstrak? Apa yang ada di kalimat pertama, apa yang ada di kalimat kedua, dan seterusnya sampai kalimat akhir. Nah, itu akan menjadi akan menjadi belajar sambil ya pengalaman, gitu ya. Belajar dari pengalaman. Itu dengan ya membaca dari paper. Nah, mungkin gaya paper ini seperti ini. Kalau kalian menemukan gaya paper lain mungkin berbeda. Tapi ya kalian bisa sarikan, oh inti dari abstrak itu harus ada ini, ada pengantar misalnya, kemudian ada tujuan dari risetnya, kemudian penjelasan dari tujuan, kemudian hasil, dan seterusnya. Nah, itu penting ya. Jadi jangan sepelekan dalam membuat abstrak. Kemudian dalam paper itu ada introduction. Jadi introduction ini biasanya membahas dari yang sifatnya general, kemudian dia mengerucut ke topik-topik yang lebih spesifik berhubungan dengan riset ini, gitu ya. Ini misalnya ya, yang general dari yang lebih general dari paper ini adalah misalnya tentang bagaimana pencarian rute kendaraan yang efisien is an important logistic problem. Itu adalah masalah logistik yang penting. Masalah logistik itu maksudnya adalah masalah distribusi barang ya, logistik di sini. Nah, ini adalah sesuatu yang general
yang si penulis angkat sebagai pengantar ke dalam paper ini. Gak usah mulai dari apa itu optimisasi. Optimization adalah itu terlalu umum, terlalu general. Atau riset operasi adalah sebagai pengantar yang awalnya, itu nggak akan membuat orang tertarik karena terlalu jauh. Jadi karena di sini tentang pencarian rute, nah, dia ambil suatu masalah di dunia real tentang logistik problem, di bagaimana pencarian rute kendaraan yang optimal, yang efisien, itu adalah masalah real yang penting di dunia nyata, which has been studied for several decades, yang sudah dipelajari selama beberapa dekade. Satu dekade berapa tahun? Ya, 10 tahun. Jadi sudah banyak dikaji. When a firm is able to reduce the length of its delivery routes, ketika sebuah perusahaan dapat mereduksi atau menurunkan the length, panjang dari rute pengirimannya, or is able to decrease its number of vehicles, atau bisa mengurangi banyaknya kendaraan, it is able to provide better service to its customer. Maka si perusahaan itu, it di sini merefer ke subjeknya ini nih, a firm. Maka si perusahaan itu dapat menyediakan better service, pelayanan yang lebih baik to its customer, kepada pelanggan-pelanggannya. Operate in a more efficient manner, beroperasi dengan cara yang lebih efisien, and possibly increase its market share, dan mungkin akan meningkatkan apa istilah market share ini. Ya, ini sebenarnya berhubungan dengan rasio banyaknya penjualan si perusahaan tersebut dengan total, rasio total di industri tersebut. Nah, itu istilah market share ya. Ya, tentu semakin banyak penjualannya, market share-nya semakin bagus. Gitu secara prinsip. Jadi sebagai pengantar dia coba ambil dari masalah di dunia real tentang pentingnya pencarian rute yang paling efisien. Misalnya dalam sebuah perusahaan ya. Jadi kalau rutenya dikurangi seminimum mungkin, maka tentu akan mengurangi biaya, boleh jadi, atau better service to its customer, jadi akan lebih cepat nyampainya misalnya ke pelanggan-pelanggan, atau banyaknya kendaraannya akan lebih minimal. Misalnya si perusahaan itu punya 10, tapi dengan pencarian rute terpendek ternyata 9 kendaraan juga cukup untuk menyelesaikan tugas pengiriman distribusi barang. Itu kan artinya bisa lebih efisien biayanya, dari sisi biaya kendaraan dan juga biaya pekerja, ya kan? Jadi kalau misalnya bisa di set lebih minimum, kenapa harus banyak? Oke, mungkin sebagai selingan, sebagai dapat gambaran ya, vehicle routing problem itu nah intinya ya seperti inilah. Tapi angka gambarnya kecil. Nah, kira-kira gini ya. Jadi ada sejumlah lokasi. Kalau TSP itu kita hanya mencari satu rute yang mengunjungi semua titik, ya kan? Tapi kalau dalam VRP, misalnya si perusahaan itu punya sejumlah kendaraan, misalnya sebut saja ada 4 kendaraan, maka berarti kita akan mencari rute untuk setiap kendaraannya. Gitu. Nah, itu VRP. Sebenarnya dalam TSP juga ada variasinya, ada yang disebut dengan MTSP ya, multiple TSP. Multiple TSP itu sebenarnya konsepnya mirip dengan VRP, di mana kita akan mencari rute lebih dari satu rute. Oke, nah jadi intinya di sini kita akan mencari rute dari sejumlah kendaraan from a central supply depot. Jadi ada istilah depot. Depot itu pusat dari barang itu didistribusikan, barang itu dibawa to a number of customer,
ke sejumlah customer and returning to the depot, dan kembali ke depot. Without exceeding the capacity constraint, tanpa melewati constraint kapasitas dari setiap kendaraan. Di kendaraan itu mungkin punya kapasitas maksimum. Kalau unlimited, kalau misalnya kendaraan itu unlimited kapasitasnya, ya berarti cukup satu kendaraan aja, bisa jadi misalnya. Karena apa namanya? Karena unlimited. Tapi karena limitednya itu, kalau udah habis kan dia harus ngambil lagi ke depot barangnya. Ya kan, harus ngambil lagi ke depot. Makanya supaya lebih efisien, misalnya kita akan mencari rute dari jumlah kendaraan, karena misalnya barangnya itu harus didistribusikan sesegera mungkin ke pelanggan. Ya, kalau hanya satu kendaraan ya mungkin nggak bisa diselesaikan di hari itu, mungkin dilanjutkan di besok hari. Nah, this problem is of economic importance. Jadi secara ekonomi ini penting, masalah yang penting. Gitulah kira-kira. Oke, sebagai pengantar kayaknya cukup tentang bagaimana aplikasinya di lapangan ya. Nah ini, the process of selecting vehicle routes. Jadi proses pemilihan dari rute kendaraan allows the selection of any combination of customers in determining the delivery route for each vehicle. Jadi ketika kita akan mencari rute dari 4 kendaraan ini, maka di sini kan ada banyak kemungkinan kombinasinya, ya kan? Jadi misalnya kendaraan yang merah itu kan mengunjungi 1, 3, 4, 7, ya kan? Tapi boleh jadi kan sebenarnya pada saat sebelum menentukan ini, dia mungkin menemukan rute yang lain untuk kendaraan yang merah ini. Karena ada banyak kombinasinya juga. Misalnya boleh jadi 7, 1, 5, 0 gitu kan, kembali ke 0. Nah, artinya banyaknya kombinasi ini nanti disinilah challenge-nya, tantangannya dalam VRP itu, karena satu kota itu ada banyak kemungkinan, mungkin dipakai di kendaraan pertama, dikunjungi kendaraan pertama, mungkin juga dikunjungi kendaraan kedua, ketiga, dan keempat dalam kasus tadi. Jadi kenapa tantangannya lebih besar atau lebih kompleks daripada TSP ya? Gitu kira-kira. Nah, in addition, VRP is closely related to the traveling salesman problem. Jadi VRP ini sangat erat kaitannya dengan TSP, where an out and back tour from a central location is determined for each vehicle. Jadi dia harus kembali ke tempat dia berangkat. Oke, mungkin biar lebih cepat. Kalau ini tentang SEO udah kita bahas ya, bahwa dia terinspirasi dari perilaku of ant colonies, dari koloni semut dalam mencari makanan dan mencari rute yang paling efisien dari sarangnya ke sumber makanan, to food sources. Oke, nah ini ada pengantar tentang VRP-nya. Apa itu VRP? Di setelah introduction, kemudian di introduction itu kan tadi terakhir dia bahas tentang metode SEO-nya. Kemudian dia bahas tentang masalah yang akan diselesaikannya. Jadi ada satu subbab tentang vehicle routing problem. Apa itu VRP? Dia jelaskan, tapi yang namanya di paper itu memang minim ilustrasi. Jadi kebanyakan tulisan. Jadi ya seperti itulah mengkaji paper ya. Dari sisi visualnya memang terkadang kurang menarik. Jadi kadang kita harus berimajinasi membayangkan apa yang dia tulis. Tapi bukan berarti tidak ada ilustrasi. Paper yang baik itu nanti harus ada ilustrasinya. Nanti kita akan lihat ada juga ilustrasinya di paper ini. Nah, jadi intinya secara matematis
masalah VRP itu bisa direpresentasikan dengan graf berbobot. Yang pernah belajar graf, mungkin V ini di sini adalah himpunan vertex. Vertex itu apa? Titik ya. Kemudian A ini himpunan sisi, singkatan dari arcs, ERCS, ARCS. Ini nih. Ini. Atau ada juga kadang E ya, edges, sisi. Dan D ini adalah bobotnya. Jadi sisinya itu ada bobotnya, ya kan? Makanya disebut dengan graf yang diboboti, ya, graf berbobot. Jadi ini matematisnya ya. Jadi VRP ini representasinya dalam graf. Jadi kita punya himpunan titik dari V0 sampai Vn. Misalnya V0 ini adalah deponya dan V1 sampai Vn ini adalah customer-nya. Kemudian ada himpunan sisinya. Jadi VI, VJ ini adalah sisi yang menghubungkan titik I ke titik J. Di mana I-nya tidak sama dengan J. Karena asumsinya tidak ada loop ya. Kalau I sama dengan J kan itu jadi loop. Silakan. Oke, kemudian jaraknya misalnya direpresentasikan dengan Euclidean distance, jarak Euclid. Jadi kalau kita punya dua titik koordinat X, Y, maka kita bisa menghitung berapa jaraknya dengan menggunakan jarak Euclid. Nah, setiap customer itu akan diberikan non-negative demand. Demand itu apa? Permintaan. Ya. Notasinya Q, bukan D, karena D itu untuk distance, jarak. Jadi kalau demand itu ada Q. Jadi asumsikan titik-titik yang ada di sini adalah customer, di mana setiap customer ini punya permintaan, punya demand terhadap suatu barang, suatu produk. Berapa banyak misalnya. Dan kendaraan yang melewati atau rute yang dihasilkan untuk setiap kendaraan, tadi dibilang harus jangan sampai melebihi kapasitas dari kendaraannya. Jadi kenapa yang dikunjungi hanya ini? Ya, karena boleh jadi kapasitasnya terbatas. Oke. Nah ini, and each vehicle is given a capacity constraint. Jadi masing-masing kendaraan diberikan sebuah kapasitas constraint. Jadi ada kapasitas kendaraan, ada kapasitas muatan lah. Dan itu dinotasikan dengan Q. Kalau kita lihat di sini Q-nya nggak ada indeksnya, artinya mungkin asumsinya setiap kendaraan punya kapasitas yang sama. Karena di lapangan boleh jadi kendaraan itu beda-beda kapasitasnya, ya kan? Tapi kalau beda-beda harusnya ada indeksnya di situ, bukan QI, bukan Q saja, tapi misalnya ada QJ misalnya, di mana J-nya itu adalah kendaraan ke J. Nah ini ada constraint-nya bahwa setiap pelanggan itu hanya dikunjungi sekali oleh satu kendaraan, tidak boleh oleh lebih dari satu kendaraan. Ini constraint ini asumsi ya, ini tuh asumsi. Meskipun di lapangan boleh jadi ada kondisi di mana satu pelanggan itu dikunjungi oleh lebih dari satu kendaraan, ya nggak? Boleh jadi. Misalnya tadi ketika ada rute, kemudian oleh kendaraan satu nggak cukup, maksudnya di drop sebagian, nanti sebagiannya dari kendaraan lain, kan mungkin juga kondisi di lapangan, ya kan? Nah tergantung kita membuat model matematikanya atau asumsi atau constraint yang kita gunakan. Nah pada contoh ini constraint-nya adalah itu, satu pelanggan hanya boleh oleh satu kendaraan. Tapi bukan berarti yang tadi satu pelanggan misalnya boleh dikunjungi oleh lebih dari satu, bukan berarti itu tidak bisa dimodelkan, itu juga bisa. Tapi nanti akan mempengaruhi model matematikanya atau constraint-nya. Kemudian, each vehicle must start and end
its route at the depot. Jadi setiap kendaraan harus mulai dan mengakhiri rutenya di depo. Deponya V0. Jadi ada satu lokasi depotnya, kemudian dia berangkat dari situ kendaraannya, kemudian kembali ke situ. Tapi pada prakteknya di lapangan boleh jadi ada kasus lain, di mana depotnya itu adalah rumahnya masing-masing. Misalnya, rumah dari si drivernya atau si salesnya. Jadi dia nggak harus berangkat ke depot. Depotnya itu adalah rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena misalnya dia nggak harus mendistribusikan barang, karena dia hanya cukup mendistribusikan jasa. Contohnya apa? Misalnya tukang apa ya? Kira-kira tukang apa? Teknisi misalnya, ataupun tenaga medis misalnya. Dalam satu hari dia harus mengunjungi pasien A, B, dan C, dan D misalnya. Tapi dia tidak harus berangkat ke klinik atau ke rumah sakit. Dia cukup berangkat dari rumahnya, karena peralatan yang dia punya mencukupi. Gitu. Yang penting dia dapat tugas untuk mengunjungi pasien siapa aja di hari itu, di rumahnya masing-masing. Itu adalah kondisi lain real di lapangan yang mungkin terjadi. Itu disebut dengan multi depot ya, multi depot problem. Jadi masalah dengan banyak depot. Kalau ini asumsinya depotnya satu. Ya. Kemudian total demand service by each vehicle cannot exceed Q. Jadi total demand itu total permintaan dalam satu rute tidak boleh melebihi kapasitas dari kendaraan Q. Itu constraint. Selain itu, the problem may be distance constraint by defining a maximum route length. Jadi masalahnya itu mungkin maybe ini sebagai ya bisa diterjemahkan dengan mungkin dibatasi oleh jarak dengan mendefinisikan a maximum route length dengan ya panjang rute maksimal LM. Artinya apa? Artinya constraint untuk sebuah rute itu tidak hanya kapasitas tapi juga total jarak gitu. Jadi misalnya jarak dari 0 ke 3 ke 4 ke 1 ke 7 dan kembali ke 0 itu tidak boleh melebihi nilai LM ini. Ya, LM. Di mana LM ini adalah maksimum total jaraknya. Boleh jadi kasusnya seperti itu. Kenapa dibatasi jarak? Misalnya karena dibatasi jam kerja dari si drivernya. Dia harus berangkat dari misalnya sebut saja jam 8 dan harus kembali maksimum jam 4. Ya boleh saja sih lewat jam 4 tapi kan nggak akan dibayar. Si drivernya jadi rugi gitu misalnya. Sehingga harus mencari rute yang kira-kira kembali sekitar jam 4. Jadi sebenarnya ini jarak ini adalah contoh aja. Boleh juga constraint-nya itu adalah waktu. Gitu. Waktu tempuh. Kan jarak itu bisa dikonversi ke waktu. Dengan menghitungnya kira-kira kecepatannya sekian, berarti waktu tempuhnya untuk rute tersebut kira-kira sekian. Sedangkan jam kerja si driver atau si salesnya itu dibatasi dari jam sekian sehingga nggak boleh melebihi suatu nilai. Gitu. Oke, gitu ya. This maximum route length include a service distance. Nah, maksimum rute panjang rute maksimum ini termasuk ke dalamnya a service distance ya. Diterjemahin dari service time for each customer on the route. Maksudnya adalah ketika kita menghitung jarak maksimum jarak dari satu rute, jangan lupa katanya untuk menghitung berapa lama dia di suatu titik pelayanan, ya durasi dari layanannya, gitu. Jangan lupa itu. Makanya lebih cocok sebenarnya waktu tempuh lah atau ya waktu tempuh. Jadi waktu tempuh nanti ditambah waktu layanan, ditambah waktu tempuh lagi, gitu kan? Jadi kayak tadi, kalau misalnya kasusnya adalah tenaga medis yang harus mengobati pasien, itu kan ada durasinya.
Ataupun ngedrop barang juga sama kan, harus menurunkan muatan. Itu kan ada waktunya juga. Nah, jangan sampai itu dilupakan gitu katanya. Itu juga termasuk ke dalam panjang rute maksimum ya. Nah, ini contohnya ya. Di gambar 1, di situ M-nya 3, M itu menunjukkan banyaknya kendaraan. N-nya 10, customer-nya ada 10. The VRP studied here is symmetrical. Jadi VRP-nya itu simetris. Artinya DIJ sama dengan DJI. Jarak antara kota I ke J sama dengan jarak antara kota J ke I. Itu maksud dengan simetris. Meskipun di lapangan boleh jadi ada situasi di mana tidak simetris ya. Misalnya jarak berangkat dengan jarak pulang boleh jadi berbeda. Ini sebenarnya sama dengan ilustrasi yang contoh tadi ya. Tadi yang saya tunjukkan dari Google. Nah, ini. Setelah dia cerita tentang apa itu VRP, konsep dasarnya, ini menginformasikan ke pembaca. Nah, kemudian a vast amount of research has been accomplished. Kemudian dia coba uraikan sejumlah penelitian, beberapa penelitian tentang VRP. Dan ini a vast amount of research. Jadi banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan tentang VRP. Nah, ini merujuk ke paper 2 dan 3, bisa dibaca di situ. Including advanced meta-heuristic approaches dan seterusnya. Nah, a limited amount of research. Nah, di sini dia ingin menguraikan bahwa akan tetapi banyaknya risetnya itu terbatas terkait dengan VRP, di mana di situ menggunakan ACO with candidate list, dengan list kandidat and ranking techniques, dan juga teknik ranking to improve the ability of a single ant colony to solve the VRP. Jadi katanya sejauh ini nggak ada yang menggunakan ACO yang menggunakan cara ini, candidate list, atau terbatas lah, bahasanya limited. Si penulis ini nggak berani nyebut tidak ada, tapi bahasanya limited, terbatas. Boleh jadi bukan karena dia tidak menemukan, tapi itu sebagai, boleh jadi ada paper yang dia lupakan. Jadi itu ada semacam apa namanya, jangan sampai klaim kita itu terlalu berlebihan dalam menulis paper gitu. Misalnya nggak ada paper yang membahas tentang ini. Nah, jangan nyebut nggak ada. Emang seberapa banyak kamu sudah baca paper gitu ya? Sudah berapa banyak paper yang sudah dibaca? Jangan-jangan ada paper yang mungkin belum kebaca. Makanya untuk memperhalus itu jangan terlalu strict kayak gitu. Makanya bahasanya terbatas ya. Kalau terbatas kan mungkin ada tapi sedikit gitu. Nah, itu etika dalam menulis ya. Jangan sampai kita membuat klaim yang terlalu berlebihan. The research in this paper, penelitian dalam paper ini menggunakan multiple ant colonies. Nah, dia mengemukakan apa hal yang baru yang dia lakukan dalam paper ini. Jika ada bahasa the research in this paper, berarti dia sedang mengungkapkan apa yang paper ini yang utarakan, yang kemukakan gitu. Lihat dengan kalimat yang lain. Kalimat yang lain kan ada citasinya. Karena itu memang idenya kan dari jurnal yang lain. Tapi di kalimat ini dia ingin mengemukakan tentang apa ide gagasan dari paper ini yang menjadi pembeda dengan paper-paper sebelumnya. Penelitian dalam paper ini menggunakan multiple ant colonies and experiments with different candidate list sizes in order to improve the ability of ACO. Jadi dia menggunakan multiple ant colonies ya. Dan eksperimennya dilakukan dengan
ukuran daftar kandidat yang berbeda-beda, nanti kita akan lihat, dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan dari SEO untuk menyelesaikan masalah VRP. Oke. Nah, kemudian subbab berikutnya setelah dia ceritakan tentang masalah, kemudian tadi ada sedikit literatur reviewnya di situ tentang VRP. Baru kemudian dia bahas tentang end colony optimization, yaitu metode yang dia gunakan. Dia cerita dulu tentang konsep yang lebih umum, bahwa end colony ini adalah bagian dari tema besar. Tema besarnya itu swarm intelligence, jadi kecerdasan kelompok ya, atau kawanan. In which scientists study the behavior of pattern of bees, di mana para ilmuwan itu mempelajari tentang perilaku dari lebah, termite, termite, rayap, ant, semut, and other social insect, dan juga insek sosial yang lain, in order to simulate the processes. Gitu, dia bahas dulu konsep yang umum tentang swarm intelligence, kemudian the ability of insect swarms. Nah, ini juga masih yang umum. Dia coba perdalam lagi tentang apa kemampuan dari sekelompok insek di alam ya dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Oke. Pokoknya yang namanya menulis paper itu harus bisa mengalir semengalir mungkin agar si pembaca itu terpandu lah. Jadi memandu si pembaca dalam memahami isi dari paper ini. Nah, baru kemudian dia bahas tentang end colony optimization. Lebih spesifiknya. Tapi di sini juga dia bahas end colony, cuman dia bahasnya sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, swarm intelligence. Kemudian di paragraf yang ketiga baru dia bahas lebih spesifik tentang apa itu end colony optimization. Is a meta heuristic technique. Ada istilah heuristik, ada istilah meta heuristik. Nah, kalau yang saya baca perbedaannya, kalau heuristik itu jika ada suatu metode heuristik itu biasanya hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau meta heuristik, perbedaannya adalah metode meta heuristik itu biasanya bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Artinya lebih dari satu. Kayak tadi, SEO, TSP bisa misalnya, tapi VRP juga bisa. Nah, itu bisa disebut meta heuristik karena dia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih banyak, lebih powerful. Kalau heuristik itu biasanya fokus di satu masalah itu, jadi nggak bisa dipakai untuk masalah yang lain. Kemudian, nah jadi ini SEO ini adalah suatu teknik meta heuristik yang menggunakan artificial ants, semut tiruan atau semut buatan, to find solution, untuk mencari solusi dari masalah optimisasi kombinatorial. Masalah optimisasi kombinatorik gitu ya. Sebenarnya di kurikulum matematika murni yang pilihan itu ada juga kalau nggak salah optimisasi kombinatorik. Ada yang ikut nggak? Tapi saya nggak tahu di dalamnya lebih kemana ya isinya. Jadi dalam hal ini masalah TSP, masalah VRP itu kan intinya kita akan mencari permutasi dari ruang pencarian ya. Permutasi itu kan bicara tentang urutan objek-objek di mana urutan itu diperhatikan gitu kan. Makanya ini disebut dengan masalah optimisasi kombinatorik.
Nah, secara inspirasi kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi saya nggak akan bahas secara detail. Hanya mungkin nanti kita akan coba lihat apa yang waktu itu belum kita singgung tentang feromon ini ya. Jadi ketika semut berjalan, dia akan mengeluarkan feromon agar semut yang lain bisa mengikuti, ya. Nah ini mungkin each ant moves in a somewhat random fashion. Jadi masing-masing semut itu bergerak sebenarnya secara random, but when an ant encounters a pheromone trail, tapi ketika seekor semut menemukan jejak feromon, it must decide whether to follow it. Nah, dia baru akan menentukan apakah mengikuti jejak feromon tersebut atau enggak. Apalagi kalau belum ada feromon ya, misalnya semut, terus kita sebar aja di lantai misalnya, maka dia akan bergerak secara acak, gitu kan? Karena mungkin belum ada jejak feromon semut yang lain. Tapi ketika seekor semut dia menemukan suatu jejak feromon, maka dia akan memutuskan akan mengikutinya atau enggak. Gitu. If it follows the trail, jika dia mengikuti jejak feromon, the ants on pheromone reinforce the existing trail. Feromon yang dimiliki oleh semut tersebut itu akan memperkuat jejak yang ada. Jadi nambah feromon. And the increase in pheromone increases the probability, dan peningkatan jumlah feromon pada jejak tersebut increases, dia akan menambah kemungkinan the probability of the next ant selecting the path. Akan menambah probabilitas semut yang lain memilih jalur tersebut. Therefore, the more ants that travel on a path, the more attractive the path becomes for subsequent ants. Nah, tahu menerjemahkan ini? Sambil belajar bahasa Inggris. Gimana menerjemahkan ini? Ini tuh diterjemahkannya gini. Semakin banyak semut yang berjalan pada sebuah lintasan, the more attractive, semakin menarik the path becomes. Jadi semakin menarik jejak lintasan tersebut for subsequent ant, untuk semut berikutnya. Nah, kadang-kadang dalam teknik menulis kita butuh skill bahasa-bahasa gini. Dalam bahasa Inggris terutama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan udah tahu ya. Tapi dalam bahasa Inggris, nah gimana tekniknya? Kayak gini. Ya. Additionally, selain itu, oke, ini udah lah ya. Nah, ini juga gimana nih? Menerjemahkan ini gimana? Khususnya ini nih. Ini diterjemahinnya gimana nih? Gimana? Ya. Rute lebih pendek. Gini, S di sini diterjemahin apa? Nah, yang kalian tahu S itu sebagai aja ya. S itu maknanya bisa banyak. Sebagai itu salah satunya.
Bisa diterjemahin juga karena, bisa juga diterjemahin ketika. Di dalam hal ini, apa yang lebih enak? Ketika ya. Ketika lebih banyak semut dapat menyelesaikan rute yang lebih pendek, pheromone accumulates faster on shorter path. Maka feromonnya akan terakumulasi lebih cepat pada lintasan terpendek dan lintasan terpanjang are less reinforced. Reinforced itu kan memperkuat. Are less reinforced berarti kurang kuat, melemah lah gitu. Kira-kira kalau diterjemahkan. Oke ya. Jadi skill bahasa Inggris yang paling minimal adalah kemampuan reading ya, memahami tulisan bahasa Inggris. Dan itu penting. Karena ya kalau nulis bahasa Inggris itu nomor belakangan. Paling tidak ketika ada tulisan bahasa Inggris kita bisa memahami. Oke, langsung aja ke SEO untuk vehicle routing ya. Yang pertama tentang road construction, tentang mengkonstruksi rute awal maksudnya. Rute awal. Kalau pada perkuliahan sebelumnya, gimana mengkonstruksi rute awalnya waktu itu? Masih ingat? Oh ya, dia mulai dari suatu kota, kemudian dihitung probabilitasnya, ya enggak? Ke setiap kota yang belum dikunjungi, ya kan? Kemudian nanti ada probabilitasnya, kemudian baru membangkitkan bilangan acak ya. Ada di interval mana ya kan? Kayak roulette wheel selection. Nah, kita lihat di sini, apakah ada hal yang baru dari paper ini tentang route construction? Using SEO, an individual and simulates a vehicle. Jadi individu semut itu masing-masing menggambarkan sebuah kendaraan dan rutenya itu dikonstruksi by incrementally selecting customer, dengan pemilihan customer secara terus-menerus, secara increment, until all customer have been visited, sampai semua pelanggan sudah dikunjungi. Sama kayak kemarin ya. Jadi dia mulai dari kota mana, kemudian dia berangkat ke satu kota berikutnya berdasarkan probabilitas, kemudian berangkat lagi ke kota berikutnya sampai semuanya dikunjungi. Initially, nah awalnya, each and start at the depot. Pada awalnya masing-masing semut berangkat dari satu depot. And the set of customers included in each tour is empty. Dan himpunan pelanggan yang dimasukkan dalam rutenya itu masih kosong. Awalnya itu masih kosong. The ant selects the next customer to visit from the list of visible locations. Nah, kemudian si semut itu akan memilih the next customer, pelanggan berikutnya, to visit, untuk dikunjungi, from the list, dari of visible location, dari daftar lokasi yang visible ya. Maksudnya yang belum dikunjungi itu kan masih visible berarti ya. And the storage capacity of the vehicle is updated before another customer is selected. Dan kapasitas penyimpanan dari si mobil, si kendaraan tersebut, itu diupdate sebelum memilih customer berikutnya. Jadi jangan dulu pergi ke customer berikutnya sebelum mengecek kondisi storage-nya, persediaan yang ada di mobil gitu. Kan jangan sampai total demand-nya kan melebihi ya. Karena kalau melebihi kan nggak akan bisa terlayani, ya kan? Sehingga sebelum memutuskan ini lanjut ke customer berikutnya atau kembali ke depot gitu kan. Jadi kalau nggak ada yang visible, oh kalau ke sini nggak muat nih,
persediaannya. Kalau ke sini udah nggak muat juga, ke sini nggak muat. Jadi semua kemungkinan yang ada ternyata sudah akan melebihi kapasitas, maka berarti kembali ke default, gitu kan. The end returns to the default, kemudian si semutnya kembali ke default when the capacity constraint of the vehicle is met. Nah ini. Jadi kalau kapasitasnya udah maksimum, udah tercapai, is met. Met ini verb 3 ya, dari kata meet, met. Ini kalimat pasif, is met. Or when all customer are visited, atau kalau misalnya semua perusahaannya, semua customer sudah dikunjungi, berarti ya kembali ke default ya, karena nggak ada yang visible lagi. The total distance L is computed as the objective function. Jadi total jaraknya dinotasikan dengan L itu dihitung sebagai fungsi objektif, nilai fungsi objektif. Nah, using SEO, dengan menggunakan SEO, masing-masing semut must construct a vehicle route. Nah, masing-masing semut harus mengkonstruksi rute kendaraannya yang mengunjungi setiap customer. To select the next customer J, untuk memilih customer berikutnya, customer ke J berikutnya. Nah, si semut itu menggunakan rumus probabilitas sebagai berikut. Ini rumusnya. J itu sama dengan argumen max dari tau. Tau ini apa kemarin? Intensitas feromon ya. Nah, berapa banyak feromon? Kalau si visibilitas ya. Ya, visibilitas. Inverse dari jarak. Kemarin kan ada alfa ya. Di sini, menurut paper ini, alfanya dihilangkan. Artinya kan 1 alfanya. Ya gak? Artinya kalau alfanya 1, mungkin menurut berdasarkan riset, alfa itu cukup 1 gitu. Sehingga alfanya nggak usah ditulis. Kalau nilainya sudah ditentukan, 1. Tapi kalau beta, di sini dipertahankan, karena mungkin menurut paper ini, atau menurut si penulis, nah ini nih, betanya lebih dari 0. Artinya, kita boleh memboboti. Jadi ini tuh kayak apa ya? Probabilitas itu kan ditentukan oleh berapa sih intensitas feromon pada rute I ke U, kota I ke U ya. Kemudian jaraknya itu berapa? Artinya berhubungan dengan jarak lah visibilitas itu kan. Semakin dekat jaraknya, visibilitasnya semakin besar. Ini tuh kayak pembobotan. Artinya kalau B-nya nilainya oke, B-nya lebih dari 0 ya. Misalnya gini, kalau B-nya betanya setengah, kalau pangkat setengah berarti kan jadi lebih kecil nanti ya. Iya nggak? Hasil akar dari eta ini jadi akar setengah. Nilainya kan lebih kecil. Artinya kita lebih mementingkan si tau. Ya nggak? Boleh jadi kita lebih mementingkan si tau daripada si. Karena dari sisi pangkatnya yang satu pangkatnya 1,5. Tapi kalau kemarin dicontohkan betanya itu 2 ya. Artinya kuadrat dari visibilitas. Itu kan artinya berarti visibilitas itu punya faktor yang lebih utama lah dibandingkan dengan intensitas feromon. Ini ada penjelasannya ya. T ini adalah the amount of pheromone. Kemudian C ini adalah inverse of the distance yang kita sebut visibilitas. Itu adalah inverse dari jarak. Inverse dari jarak itu berarti seperjarak gitu.
Nah, kalau parameter beta ini menunjukkan, nah, the importance of distance. Seberapa penting sih jarak in comparison to pheromone quantity dibandingkan dengan kuantitas dari feromon di lintasan tersebut. Kalau kita ingin jarak itu lebih penting daripada intensitas feromon, ya buatlah betanya lebih dari 1. Iya nggak? Tapi kalau kita ingin, oh ini banyaknya feromon yang lebih penting, maka buatlah betanya lebih kecil dari 1. Yang artinya akan membuat nilainya jadi lebih kecil gitu. Location already visited by an ant are stored in the ant's working bla bla bla. Coba kita lihat. Nah, ini kita akan ketemu rumus probabilitas yang tadi. Jadi katanya kota-kota yang sudah dikunjungi akan masuk ke memori dari si semut. Memorinya itu kalau dalam hal ini dimasukkan ke himpunan MK. Itu adalah memori semut ke K. Yang isinya itu adalah kota-kota yang sudah dia kunjungi. Kalau kemarin bedanya MK itu kan kota-kota yang belum dikunjungi ya. Coba lihat di slide waktu itu. MK ini kan kota-kota yang belum dikunjungi. Kalau di sini MK itu kota-kota yang sudah dikunjungi. Makanya di rumus probabilitasnya di sininya bukan elemen dari MK. Ya nggak? Karena kan rute berikutnya harus kota yang belum dikunjungi. Iya kan? Jadi tergantung kita mendefinisikan dari setiap simbolnya itu. Nah, itu penting. Jangan asumsikan kok di sini MK-nya gini. Nah, itu sebenarnya gimana mendefinisikannya aja. Jadi bebas. The value key is a random uniform variable. Nilai key-nya ini adalah bilangan acak yang berdistribusi seragam antara 0 sampai 1. And the value key 0 is a parameter. Jadi yang ada di sini nih, sini kan ini, J ini adalah maksimum dari perkalian ini untuk semua kota yang mungkin dari U ya, dari I sorry. U itu kan I itu kan kota sekarang nih, kota yang si semutnya berada. Kemudian dia akan mengunjungi kota ke U, di mana U itu adalah kota yang belum pernah dia kunjungi. Itu kan akan dicek perkaliannya ke semua kota yang mungkin. Nah, dicari berapa nilai maksimum dari perkalian ini, itulah J. J itu berarti kota ke J. Kotanya kan. Bukan nilainya yang disimpan. Nah, karena di sini ada perbedaan dengan yang sudah kita bahas di kuliah minggu lalu. Lihat nih. Using formulas 1 and 2. Oh, sorry, bukan ke situ. Nah, ini. When each selection decision is made, the N selects the arc with the highest value from equation 1 unless Q is greater than Q0. Jadi di sini menurut paper ini pemilihan kota berikutnya itu ada 2 kondisi. Ya. Bisa menggunakan rumus ke-1 yang tadi yang maksimum dari perkalian antara tau dengan eta ke semua kota yang mungkin, atau menggunakan cara yang minggu lalu kita bahas, probabilitasnya. Kapan kita menggunakan rumus pertama? Itu ketika Q itu bilangan acak seragam. Kalau bilangan acak yang dibangkitkannya itu lebih kecil dari Q0, di mana Q0 itu adalah nilai yang ditentukan, nilainya berapa nanti kita bisa lihat di paper ini di belakang. Tapi prinsipnya gini, jadi kita bangkitkan bilangan acak seragam Q.
kalau nilainya lebih kecil atau sama dengan Q0, di mana Q0 itu adalah parameter yang kita tentukan, maka kita menggunakan rumus pertama ini, di mana kota berikutnya itu adalah kota dengan perkalian tau dengan si-nya yang maksimum, yang paling maksimum, yang paling besar. Kan kalau paling besar itu artinya apa? Dari sisi feromon paling banyak, ya enggak? Dari sisi jarak juga paling dekat. Karena ini inverse dari jarak, gitu kan? Tapi kalau misalnya ternyata nilai Q-nya lebih besar dari Q0, baru kita menggunakan persamaan yang ini, yang minggu lalu kita bahas. Artinya apa kata ini? Menggunakan rumus 1 dan 2, each and masing-masing semut may either follow the most favorable path already established. Jadi si semut itu mungkin dia akan mengikuti jalur yang paling favorit. Paling favorit itu gini maksudnya. Kan tadi semut tuh dia ada di kota ke I. Terus dia bandingkan, lihat kondisi feromon di lintasan ke semua kota yang mungkin. Oh, ternyata ini loh yang paling banyak ke sini, ya kan? Udahlah, ikut aja jalur itu. Karena berdasarkan perkalian tau dan si, memang jalur itu yang paling banyak dan paling dekat. Gitu. Tapi pemilihan jalur itu juga nggak selalu, karena akan dibangkitkan bilangan acak. Q kecil itu, kalau kurang dari Q0, kalau saya lihat di literaturnya, Q0-nya itu 0,9 di paper ini, artinya 90% ya. Jadi kalau nilai Q-nya lebih kecil dari 0,9, berarti dia akan melakukan cara yang tadi. Udahlah, pilih aja yang ini. Toh ini udah yang paling besar nilainya, gitu kan. Tapi kalau ternyata nilainya lebih kecil, menggunakan cara ini. Kalau cara ini kan artinya meskipun si lintasan tersebut punya feromon yang banyak dan jaraknya terdekat, kan belum tentu terpilih. Karena ada peluangnya itu. Ya nggak? Ada peluangnya itu. Jadi bisa jadi yang terpilih jalur yang lain yang feromonnya lebih sedikit, bisa jadi, ya kan? Jadi artinya ini tuh kayak ada dua pilihan. Kenapa nggak 100% milih dengan cara yang pertama? Udahlah, pilih aja yang paling banyak feromonnya atau yang jaraknya paling dekat. Kenapa nggak 100% milih seperti itu? Karena memang di alam itu pasti ada unsur randomness ya, pasti ada unsur keacakan gitu. Nggak ada yang sifatnya pasti. Gitu. Makanya di sini memberikan peluang kepada kemungkinan lain, bahwa kemungkinan lain juga mungkin diambil oleh si semut tersebut, yaitu dengan cara yang kedua itu. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan nih. Apakah si semut itu mengikuti the most favorable path already established? Kalau tadi kecenderungan 90% kan kemungkinannya besar ya nggak? Kalau Q0-nya 90%, 0,9 itu kan kemungkinannya besar berarti. Jadi dia ada dua kemungkinan apakah akan memilih rute yang memang paling favorit, or may randomly select a path to follow based on a probability distribution, atau memilih rutenya itu secara acak berdasarkan distribusi probabilitas. Yang menggunakan rumus kedua ini kan pakai distribusi probabilitas. Nah, gitu kira-kira. Jadi intinya semakin kita membaca paper, semakin kita membaca riset, ternyata semakin banyak kita menemukan variasi-variasi baru dari algoritma SEO ini. Dan itu tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan performa dari SEO. Jadi yang minggu lalu kita bahas itu adalah yang paling basic, yang paling dasar. Ternyata misalnya di contoh paper ini, ternyata cara menentukan rutenya itu di sini ada suatu variasi baru. Di sini kita belum bisa melihat apakah cara ini efektif dibandingkan dengan cara yang pertama tadi. Dia nggak menyebutkan di sini. Tapi kalau saya cermati, ini adalah cara yang diusulkan oleh si penulis ini. Kenapa? Karena kalau kita baca di subbab road construction, di sini nggak ada sitasi. Benar? Di sini nggak ada sitasi.
Artinya, kalau nggak ada citasi, berarti idenya itu diasumsikan adalah ide dari si penulis. Ide dari si penulis. Oke? Jadi maksudnya adalah kalian hati-hati dalam menulis nanti. Dalam menulis skripsi, dalam menulis SL. Kalau ada satu paragraf di mana di situ nggak ada citasi, berarti atau dalam satu subbab nggak ada citasi, itu artinya asumsinya itu adalah ide dari si penulis. Maksud hati-hati itu jangan sampai mengklaim itu ide penulis, padahal itu sebenarnya ambil dari orang gitu. Jadi jangan lupa citasinya. Kalau itu memang diambil dari orang lain. Kalau nggak diambil orang lain kayak ini kemungkinan ide dari si penulis karena dia nggak menulis citasi satupun di subbab ini terkait dengan ide dalam mencari rute ini. Meskipun kalau saya baca di sini, ya ini masih perlu diuji, gitu kan? Apakah cara ini efektif, terbukti efektif dengan cara yang sebelumnya atau tidak? Ini juga masih perlu diuji.